Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha haral wabail hatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah lihum satun utufi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah tentang kisah Gus Nur Samsun ketika berjumpa dan berinteraksi dengan makhluk gaib, yang juga merupakan penguasa laut pantai selatan. Tetapi sebelum menyaksikan videonya tersebut, marilah sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesejahteraan dan kesehatan senantiasa terlimpah kepada para sahabat semuanya. Kisah ini terjadi ketika Gus Nur Samsun dan sahabatnya Sapulidi berkunjung dan berwisata di sebuah tempat di Pulau Dewata, Bali. Yaitu ketika Gus Nur Samsun berada di sebuah pantai yang dihiasi suara indah ombak yang bergemiricik, serta hembusan angin semilir yang seakan memberikan rasa nyaman bagi orang-orang yang ingin merasakan nikmatnya keheningan. Dan saat itulah Gus Nur Samsun memandang laut lepas yang masih terhalang gelapnya malam yang pekat. Dan di saat itu pula lah, tiba-tiba seperti ada yang masuk dan menusuk relung hatinya yang paling dalam. Gus Nur Samsun terlihat sangat merasa bersedih, dan dia pun lama terdiam, dan tertunduk di tepian pantai yang berhias angin semilir sepoi-sepoi itu. Sapulidi yang ada di dekatnya pun menjadi bingung dan penasaran. Akan tetapi ketika dia mencoba untuk bertanya, Gus Nur Samsun tetap terdiam, dan tidak ingin bergerak dari tempatnya. Akan tetapi Sapulidi ternyata tidak kehabisan akal. Maka segeralah dia meminta kameramen untuk menyalakan kamera, dan meminta untuk merekam kejadian langka tersebut. Dan karena ditayangkan langsung dan disaksikan oleh banyak pemirsa itulah, Gus Nur Samsun menjadi sedikit marah. Akan tetapi, dia tahu bahwa apa yang dilakukan sahabatnya itu adalah untuk menghibur dirinya. Dan karena itulah dengan berat hati kemudian dia bercerita. Dan ternyata, kisah itu adalah tentang ketika dia selama 2 tahun terus bermimpi. Dan mimpi itu, seakan sangat terlihat ketika dia memandang pantai di laut selatan ini. Yaitu tentang hal gaib yang selama ini sering dia alami. Ternyata, Gus Nur Samsun sering ditemui para leluhurnya di dalam mimpinya. Leluhurnya itu bercerita bahwa dia dulu adalah seorang pangeran ketika dia hidup berabad-abad yang lalu. Dan pangeran itu ternyata mempunyai seorang kekasih putri cantik yang bukan anak raja. Dan karena itulah hubungan itu terputus, dan mereka hidup hanya sebagai kekasih saja. Dan kekasihnya itu, konon menguasai wilayah di pantai selatan ini. Sapulidi yang mendengar hal tersebut pun menjadi cukup penasaran dan sulit untuk mengerti. Dan karena itulah Gus Nur Samsun mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk gaib yang ada di pantai tersebut. Gus Nur Samsun ingin membuktikan, benarkah hal yang dia rasakan itu bisa terlihat di tempat ini. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun untuk membuktikan kisah gaibnya? Maka silahkan disaksikan videonya tersebut selengkapnya. Video ini adalah aksi nyata dari Gus Nur Samsun. Ambillah sisi positifnya, dan buanglah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga berharap, semoga video yang kami sajikan kali ini bisa memberikan manfaat, dan juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Dan ternyata, saya ini dulu, 4 abad yang lalu, saya itu seorang pangeran atau anak raja. Di mimpi itu. Dan ternyata di dalam mimpi itu saya memiliki kekasih, namun apalah daya karena saya diutus oleh ayahanda
orang tua saya untuk mendalami suatu keilmuan. Itu kami berdua itu, saya sama pasangan saya itu bukan bangsa jin, tapi bangsa manusia. Oh dulunya? Dulunya. Tapi nggak tahu kenapa, singkat ceritanya saya meninggalkan kampung halaman saya belajar kepada resi. Dulu Itu. sebelum adanya peradaban Islam di Pulau Jawa. Ya. Cuman apa ya? Sampai perpisahan itu sampai sekarang saya belum pernah ketemu. Karena si kekasih saya hanyut di pantai ini di dalam mimpi saya. Ya. Dan ternyata saya pernah waktu itu di Parangtritis, bukan di sini ya, di Parangtritis. Itu saya ditemuin rombongan banyak putri, seperti putri wanita-wanita cantik, dan ada 2 laki-laki yang badannya keker tinggi, pakai pusaka semua dan naik kuda. Dan di situ ternyata saya mendapatkan pesan bahwa saya dilarang untuk mengingat, karena dikala saya mimpi itu sebetulnya bukan untuk mengingat, tapi untuk menunjukkan cerita sesungguhnya. Namun setiap saya ada di pantai ini, nggak tahu kenapa, saya itu rasanya pengen menyusul ke sana. Sekarang kalau diizinkan saya pengen menyusul ke sana. Ingat istri, nggak aneh-aneh. Nanti Umi nyalain Ana lagi. Gini saja, saya akan membuktikan apakah saya mengarang cerita atau memang realita. Ya, saya akan membuktikan di sini. Mungkin dengan cara saya meminta kepada mantan kekasihku, saya pengen meminta sesuatu yang mungkin bisa menjadi kenang-kenangan bagi saya. Jadi siap ya? Siap apa? Siap aja. Ya, mau tak terawang atau gimana? Gus, ada yang datang tuh, Gus. Kenapa dia masuk? Oh, sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Kula nuwun, sampurasun, sugeng dalu. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Kameramen dari sini. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Saya penunggu gerbang pantai. Penunggu gerbang pantai ini. Kenapa sampean bisa masuk ke dalam tubuhnya sahabat saya ini? Yang hakikatnya sahabat saya ini sudah terpagari dengan rapi. Tidak mungkin kalau jin-jin biasa-biasa bisa masuk ke dalam tubuhnya sahabat saya ini. Karena sahabat saya ini bukan orang sembarangan. Berarti kamu bangsa jin yang bukan sembarangan juga. Ini siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa saya berbicara? Hah? Kamu lupa. Oh, Kamu lupa denganku. apakah kamu yang pernah masuk ke dalam mimpiku waktu saya masih kecil? Hah? Berarti benar. Berarti benar ini dengan Syarifah. Ya. Berarti benar ini dengan Syarifah. Hah? Berarti benar ini dengan Syarifah? Hai Surya. Oh ya. Berarti saya saat ini berjumpa dengan mantan kekasih saya yang tempo dulu pernah masuk ke dalam tubuh saya, sahabat-sahabat. Saya mau tanya, Syarifah, Surya. kenapa? Apakah kau pernah datang ke sini, Surya? Saya bukan berarti tidak datang ke sini melupakanmu. Karena saya di mana saya setiap datang ke sini saya selalu mengingat mimpi-mimpi itu. Dan saya tidak mau mengingat itu karena saya adalah bangsa manusia. Dan sekarang hidupmu ada di bangsa alam yang berbeda. Tapi kamu beda dari sebelumnya, Surya. Berbedanya gimana? Bahkan aku pun sangat kaget ketika tubuh ini dimasuki seorang penjaga gerbang.
terbang di pantaian ini. Ternyata golongan-golongan dari kalian ini ternyata bukan orang biasa, Suryo. Bahkan kau pun juga sama. Sehingga dia aku usir untuk keluar dari tubuh ini, maka aku masuk, Suryo. Untuk menemuimu, Suryo. Saya mau bertanya, Syarifah, apa kabarmu? Saya menanyakan apa kabarmu? Baik, Suryo. Alhamdulillah kalau Sangat baik. baik sekali, Suryo. Apakah dirimu merindukanku, kangen denganku? Aku sangat merindukanmu, Suryo. Tetapi saya paham dengan tubuh saya, bahkan dengan diri saya. Saya tidak bisa sepertimu, Suryo. Aku hanyalah kekasih gelap yang berada di alam gaib, sehingga aku pun tak bisa diakui oleh siapapun, Suryo. Bukan berarti saya tidak mau mengakui bahwa kau pernah menjadi kekasihku beberapa abad tahun yang lalu. Udah, Suryo. Rinduku sudah terbalas ketika engkau datang ke sini, Suryo. Berarti sekarang sudah puas adanya kedatangan saya di pantai ini? Puas, tetapi aku mau bertanya denganmu, Suryo. Bertanya apa? Sebenarnya di dalam tubuh ini yang saya masuki ini, Apa? dia adalah keturunan dari kerajaan-kerajaan dulu. Sekarang saya mau tanya, sahabat saya ini, Sapulidi ini, keturunan dari kerajaan mana? Setelah saya melihat ada cincin di tangannya, Cincin yang mana? maka saya langsung mencium bahwasannya Oh, dia cincin ini? adalah golongan kerajaan di zaman dahulu. Oh, kok cincinnya hampir mirip ya? Cincin ini saya rasa dia diberikan oleh orang-orang yang bukan orang biasa, Suryo. Bahkan aku pun masuk di dalam tubuh ini karena aku yakin Suryo rindu denganku, maka aku akan menemuimu, Suryo. Aku telah memberikanmu cincin juga, Suryo, supaya engkau juga terkenal di golongan gaib di luar sana. Bahkan kerajaan Nusantara yang pernah aku kuasai dulu ataupun dari leluhur kami, bangsawan kami. Maka ketika alam gaib melihatmu, mereka akan mengetahui Sekarang saya mau tanya, Syarifah. kalian adalah keturunan kerajaan zaman dahulu. Sekarang saya masih tetap menjadi bangsa manusia dan kamu berubah menjadi bangsa alam gaib. Kedudukanmu di alam gaib sebagai apa? Suryo, kau sudah dewasa dan besar. Itu pun banyak sekali perubahan di dalam dirimu, Suryo. Apalagi denganku, Suryo. Maka pantai ini adalah saya yang menguasainya, Suryo. Oke. Banyak sekali orang berusaha memanggilku, tetapi tak akan bisa dia memanggilku untuk berinteraksi denganku. Hanya orang-orang tertentu saja, Suryo. Saya tidak berusaha memanggilmu, kenapa kamu bisa masuk sendiri? Apakah kamu kangen dengan saya? Apakah kamu rindu dengan saya? Tak perlu kau tanyakan itu, Suryo. Karena memang kehadiranmu yang sudah saya tunggu, Suryo. Oke. Kalau begitu, terima kasih atas kenang-kenangannya ini. Saya mau tanya, cincin ini, pertanyaan terakhir saya. Untuk apa cincin ini kau berikan kepada saya? Sebagaimana tadi kau telah berinteraksi kepadaku, Suryo, sehingga engkau sedih. Lalu aku melihat dari temanmu juga memakai sebuah cincin dari kerajaan. Maka daripada itu, Suryo, apa yang telah kau ucap untuk meminta cindramata, sebetulnya itu adalah bisikan di dalam batinku supaya engkau mengucapkan demikian, agar engkau menjaga cincin itu dan engkau akan dikenal dari golongan gaib manapun, Suryo. Oke, terima kasih atas pemberiannya dan mohon maaf. Saya akan menjaga cincin ini, akan tetapi izinkan saya cincin ini supaya bisa menemani sahabat saya yang engkau masuki ini. Karena saya tidak pengen melepaskan sahabat saya ini. Dengan adanya saya memberikan cincin ini kepada sahabat saya, niscaya sahabat saya tidak akan mengingkari saya dan tidak akan mengkhianati saya. Mungkin engkau lebih tahu apa kata hatiku, mungkin engkau lebih tahu apa maksudku. Tolong izinkan saya memberikan cincin ini untuk kepada sahabatku. Bolehkah itu? Suryo, itu kuserahkan semua kepadamu, Suryo. Oke, jadi keputusan malam ini saya akan meninggalkan pantai ini dan malam ini keputusannya cincin ini akan saya titipkan kepada sahabat saya. Jadi terima kasih sebelumnya Putri Syarifah atas cindramatanya dan atas perjumpaan malam ini. Semoga rindumu terobati, kangenmu terobati. Bila mana engkau rindu kembali, maka silakan sesering kali berjumpa kepada saya di padepokan saya. Sekarang saya sudah memiliki padepokan, mungkin engkau sudah tahu. Saya sudah mengetahui semua tentangmu, Suryo. Oke, Pesanku satu, Suryo. apa? Jadilah dirimu sendiri, Suryo. Banyak sekali orang tidak menyukaimu di luar sana, Suryo, karena mereka tidak tahu isi hatimu, Suryo. Tetapi ketika mereka mengetahui isi hatimu, maka mereka akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu, Suryo. Iya, betul. Ilmumu
Kamu sangat luar biasa, Suryo. Jangan kau tambah lagi dengan sikapmu. Tetapi saya yakin, Suryo, kamu mengetahui dan engkau paham dengan dirimu. Ya, saya mengetahui semua itu dan saya memahami semua itu. Terima kasih untuk Putri Syarifah. Terima kasih juga Dan saya tidak bisa lama-lama. atas kedatangannya, Nak Suryo. Ya, sama-sama. Dimana engkau sekarang sudah berubah sekali, Suryo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.